Assalamualaikum, hai teman-teman. Perkenalkan, saya Mira Novita Rahman dari Prodi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam UPI akan menyampaikan materi mengenai sejarah asuransi syariah dan juga konsep dasar asuransi syariah. Disimak dengan baik ya. Selamat menyaksikan. Sejarah asuransi syariah. Awal kemunculan konsep istilah asuransi syariah jauh sebelum zaman Nabi Muhammad. Masyarakat Arab kuno yang kala itu hidup nomaden dan bersifat kesukuan sudah mempunyai satu konsep yang sama dengan asuransi. Terdapat satu budaya Arab kuno yang bernama akilah. Akilah yaitu jika terdapat salah satu anggota suku yang terbunuh oleh anggota dari suku yang berbeda, maka keluarga atau ahli waris korban akan menerima sejumlah uang. Uang ini disebut dengan istilah diat. Diat dijadikan sebagai kompensasi yang diterima oleh keluarga korban pembunuhan. Diat sendiri diberikan oleh kerabat terdekat dari pembunuh kepada ahli waris korban pembunuhan. Nah, kemudian praktik akilah ini diturunkan dalam konsep asuransi syariah yang disebut sebagai iuran uang santunan oleh peserta. Istilah asuransi baru mulai muncul sebagai hasil pemikiran ulama Islam kontemporer. Asuransi syariah pertama di dunia dibentuk pada tahun 1979 di negara Sudan yang bernama Sudanese Islamic Insurance. Masih di tahun yang sama, sebuah perusahaan asuransi jiwa di Uni Emirat Arab turut memperkenalkan konsep asuransi syariah di wilayah Arab. 2 tahun kemudian, konsep asuransi syariah semakin meluas hingga ke Eropa. Swiss menjadi negara pertama di Eropa yang mendirikan asuransi syariah bernama Dar Al-Mal Al-Islami pada tahun 1981 dan meluas ke Jenewa. Setelah asuransi syariah berdiri sukses di negara Eropa, kemudian asuransi syariah berkembang luas hingga ke negara Asia, tepatnya di Malaysia pada tahun 1985. Kemudian, asuransi syariah resmi dikenalkan di Indonesia pada tahun 1994 dengan nama asuransi takaful keluarga pada tanggal 25 Agustus 1994 dan kemudian berubah nama menjadi Asuransi Takaful Indonesia. Asuransi Takaful Indonesia berdiri setelah proses panjang dan dipelopori oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, Departemen Keuangan RI, serta beberapa pengusaha muslim di Indonesia. Nah, sejak saat itu, banyak perusahaan asuransi lain yang berdiri, baik perusahaan asuransi syariah maupun unit usaha syariah dari perusahaan asuransi konvensional. Berbicara mengenai asuransi syariah atau yang biasa disebut dengan takaful. Takaful berasal dari bahasa Arab dengan kata dasar takafala ya takafulu takaful, yang artinya saling menanggung atau menanggung bersama. Berdasarkan fatwa DSN MUI, asuransi syariah atau yang disebut dengan takmin, takaful atau tadamun adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan perbedaan antara asuransi syariah dan juga asuransi konvensional. Perbedaan yang pertama yaitu pada prinsip pertanggungan. Pada asuransi syariah, prinsip pertanggungan yang digunakan yaitu risk sharing atau berbagi risiko saling menanggung di antara sesama peserta.
Sedangkan pada asuransi konvensional, prinsip pertanggungan yang digunakan yaitu menggunakan risk transferring atau pengalihan risiko dari tertanggung kepada perusahaan asuransi. Kemudian yang kedua yaitu dari sisi akad. Pada asuransi syariah menggunakan akad tabaru atau hibah di antara sesama peserta. Kemudian akad yang kedua yaitu wakalah bil ujroh yang digunakan antara peserta dengan perusahaan, di mana perusahaan mewakilkan peserta dengan imbalan upah atau ujroh. Tetapi pada asuransi konvensional, akad yang digunakan yaitu akad tabadul atau jual beli biasa, di mana jual beli dengan jasa perlindungan. Yang kedua yaitu wakalah bil ujroh untuk produk unit link, tetapi tidak disebut istilah demikian. Yang ketiga yaitu pada penyimpanan dana klaim. Dalam asuransi syariah, penyimpanan dana klaim disimpan di rekening dana tabaru milik peserta dan terpisah dari rekening perusahaan. Sedangkan pada asuransi konvensional, penyimpanan dana klaim disimpan di rekening perusahaan. Kemudian yang keempat yaitu ketika terjadi surplus klaim. Pada asuransi syariah, ketika terjadi surplus klaim, dibagikan sebagian kepada peserta yang memenuhi syarat, sebagian disimpan sebagai cadangan dana tabaru, dan sebagian yang lagi untuk perusahaan asuransi syariah. Tetapi pada asuransi konvensional, ketika terjadi surplus klaim, maka dana tersebut seluruhnya menjadi milik perusahaan. Dari sisi pengawas operasional, asuransi syariah diawas oleh DPS, MUI, dan juga OJK. Tetapi pada asuransi konvensional hanya diawas oleh OJK saja. Dan terakhir, pada klausul bunuh diri, dalam asuransi syariah, untuk bunuh diri dikecualikan selamanya. Tetapi pada asuransi konvensional ditanggung oleh perusahaan asuransi setelah 1 tahun atau 2 tahun kemudian. Nah, pemaparan materi mengenai sejarah asuransi syariah dan juga konsep dasar asuransi syariah sudah selesai. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya, teman-teman. Terima kasih.